supaya investasinya selalu melebihi inflasi. Itu ada hitung-hitungannya. Aku jarang mau bahas itu di podcast yang sederhana supaya kita nggak harus ngeluarin rumus. Betul. Supaya orang nggak ciut. Karena kalau dihitung beneran, wah nggak pensiun ini mah. Karena terlalu besar. Karena terlalu besar. Jadi kalau pakai asumsi yang 4% tadi, angkanya nggak terlalu, ya tetap horor sih. 3 miliar, hitungan berarti harus duduk di atas gunungan uang sebesar 3 miliar yang bisa diambil 4% Tahunnya. Nah, si umur 20-30 ini ngejar 3 miliar kan udah keburu kelabakan dong. Harus investasi berapa nih setiap bulan? Kalau dihitung orang tetap akan, yaudahlah nggak usah aja. Nah, daripada orang membuat dirinya ciut dan yaudahlah nggak usah aja. Aku malah, gimana kalau kita ajak dia untuk investasi anyway aja. Setor jumlah, misalnya kalau dihitung harus setor 5 juta sebulan untuk investasi buat dia bisa punya 3 miliar gitu ya. Kalau gaji dia 5 juta, setor 5 juta, goodbye dong gitu kan. Maka yaudah deh, kamu mampunya berapa? Kalau mampunya 50 ribu, mampunya 100 ribu, mampunya 1 juta, setor anyway ke sebuah produk yang dia terus muter ngegulung. Nanti pada saat penghasilan kita bertambah, kita bisa tambahin. Top up ya. Sehingga nanti kalau mungkin di umur 20-30 prioritas dana pensiun tuh belum ya. Tapi karena udah rutin setor yang automated masuk ke dalam sebuah produk dan dia ngegulung terus, mungkin 10 tahun kemudian udah ada sejumlah nilai. Mungkin 15 tahun kemudian udah sejumlah nilai. Ini yang bisa jadi modal untuk dia, hey aku memulai dana pensiun gak dari nol. I see. Jadi Kita, lebih tapi semangat udah ada, ya. jadi kayak mulainya tuh udah kayak naik 3 tangga gitu loh. Betul. Tapi gini Mbak, kalau misalnya tadi pakai pemikiran Mbak Wina, itu artinya kita menyisihkan, ibaratnya kok kayak investasi atau dana buat pensiun ini adalah sisaan gitu. Iya kan, kayak sisaan. Kamu lebih memilih orang ya udah memang benar sisaan, which is itu sebenarnya uang dingin dan kita nggak kerasa, atau di awal jebret kita terima investasi langsung potong 20%, langsung potong misalnya 30%. Dulu waktu ilmuku finance doang, finance tuh numbers ya Ron. Jadi kalau kita masukin rumus, masukin X akan keluar Y. Nggak ada argumen kan rumusnya begitu. Aku sekarang upgrade ilmu dan belum lulus ini, dan bukan lulusan psikologi, belajar financial psychology. Ternyata pas mengambil keputusan nggak pakai rumus, pakai perasaan Sama realita hidup Mbak. Jadi nggak bisa kita masukkan X keluar Y, masukin X, Z gitu si manusia ini. Dan tiap orang ketika dimasukin X, lu jawabannya Z, gue jawabannya H, gitu beda. Karena memang manusia gitu, sehingga ketika kita ngomong kayak gitu, tentu saja kalau level awarenessnya semua sama, aku akan prefer, oke, kamu penghasilannya berapa?